Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita hari demi hari. Saat ini kita mau datang membawa segenap keberadaan kita. Kita mau bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah ada di rumah-Mu. Kami rindu Tuhan, kami untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu. Senantiasa Tuhan, biarlah Engkau yang kami muliakan. Karena kami bersyukur selama 1 minggu di dalam kegiatan dan kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tak pernah berhenti bagi kami. Engkau tetap lindungi kami dari setiap aktivitas pekerjaan kami. Engkau pelihara kami dengan kelimpahan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Kiranya nama Tuhan boleh kami tinggikan dengan puji-pujian kami. Kami bersyukur juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sudah ada bersama dengan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau boleh pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati. Sehingga firman Tuhan yang berasal daripada-Mu boleh kami terima, kami dengar, dan bahkan kami dapat meresponnya dengan baik. Tuhan, saat ini juga anak-anak-Mu yang beraktivitas untuk bertugas di pagi hari ini, baik untuk pemimpin pujian, singer, tim musik, bahkan juga penari tamborin, juga penerima tamu kolektan, dan bahkan tim multimedia. Saatnya kami Tuhan boleh memulai aktivitas dalam kebaktian ini Tuhan. Juga kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang terlibat sebagai guru sekolah minggu. Mereka saat ini di lantai bawah Tuhan, sudah juga memulai untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu. Kami memohon kepadamu, biarlah anak-anak kami ini boleh tumbuh, selain tumbuh jasmaninya juga pertumbuhan rohaninya. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, membawa mereka mengenal Tuhan hari demi hari semakin bertambah-tambah. Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya mereka boleh Kau iringi tibakan saat ini, sehingga kami bisa bersama-sama memulainya. Inilah Tuhan doa syukur yang boleh kami awali. Iringi setiap Tuhan aktivitas kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Selamat datang kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji, meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, dan mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Bahwasanya Dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap selamanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuji Engkau Yesus. Karena Engkau Allah kami satu-satunya yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama
kasih Tuhan. Katakan bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh kepada Tuhan. Walau dunia berubah, tapi kita meyakini bahwa kasih Tuhan tetap sama di hidup kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya benar. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, Engkau harapan kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi kami boleh merasakan kasih Tuhan tetap nyata dan tetap sama dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji meninggikan-Mu. Ya Yesus. Haleluya.
yang ini kami boleh ada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Sampai detik ini kami boleh ada Tuhan. Karena pernyataan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Jemaat saja menyanyikan sampai detik ini. Sampai ya Yesus, ya Tuhan, tak ya Bapa, sampai ya Yesus, ya Tuhan. Satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah kami yang satu-satunya menjadi pengharapan kami. Terima kasih Allah kami di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk beribadah bersekutu kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Bila pengurapan Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menikmati indahnya bersama dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga sadar dan kami tahu juga ada banyak kuasa-kuasa yang tidak senang kami beribadah kepada Tuhan. Yang tidak senang melihat kami konsentrasi fokus kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami segenap jemaat Tuhan di tempat ini menyatukan hati kami. Mematahkan kuasanya, mengusir kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang senantiasa semata-mata menguasai ruangan ini, hati, pikiran kami, seluruh hidup kami. Dan kami siap bersorak memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih kuat berdiri? Kita akan bersorak memuji Tuhan. Kita masih tetap berdiri bersukacita Bapak Ibu. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Biarlah roh menyala. Amin. Mari kita nyalakan roh kita, mari kita semangat kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya, membangkitkan roh kita menyala bagi Tuhan. Masa penuaian telah tiba, memanggil kita gerejanya. Kerinduan hati Bapa menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam kuasa-Nya, menyatakan kekuatannya. Katakan biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala di dalam kuasa-Nya.
penuai yang telah tiba, memanggil kita gerejanya. Nyatakan, nyatakan kuasanya bagi dunia. Penuh kerinduan hatimu Tuhan, penuh kerinduan hati Bapa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam kuasanya menyatakan kekuatannya. Biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Oh, kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia. Katakan biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Oh, kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada. Sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala. Oh, biarlah rohmu menyala di dalam kuasanya. Nyatakan Yesus Raja. Oh, kuatkan tangan yang lemah serta lutut yang goyah. Nyatakan pada dunia, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa sukacita itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Masih ada sukacita dan kita tetap semangat. Mari kita terus bersyukur, memuji Tuhan, membawa pujian kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Dialah Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh, Dia yang
junjunglah perbangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kemuliaanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, karena Kau Tuhan Raja. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau memuji Tuhan dalam keadaan duduk kayaknya kurang seru ya Bapak Ibu ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Sebab Dia yang menciptakan segalanya. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Kita katakan pujian ini sekali lagi, sama-sama katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi dengan semangat sukacita kita akan pujinya Bapak Ibu. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau berfirman Tuhan, sembuhkan kami. Kau bersabda, selamatkan setiap kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan.
apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam lembah yang curam, tak pernah kami ragukan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha baik. Kami sungguh percaya kepadamu Yesus. Di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang datang beribadah di tempat ini, atau kelak menonton rekaman ibadah ini, Tuhan, kami ada di dalam berbagai pergumulan hidup masing-masing. Ketika kami datang beribadah pagi hari ini, mungkin sebagian dari kami sedang bergumul tentang keuangan, keterbatasan penghasilan dan pengeluaran yang tidak sulit dikendalikan. Ada juga banyak di kami yang sedang bergumul tentang pekerjaan yang sulit, atasan yang buruk, customer yang sulit, bisnis yang makin menurun, mencari pekerjaan yang susah, kuliah atau sekolah yang rumit. Ada banyak pergumulan di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, ajarkan kami untuk terus ada di dalam Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala. Kami tidak pernah padam dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Atau mungkin juga di antara kami ada yang sedang sukses. Kami ada di pencapaian-pencapaian yang tidak pernah kami bayangkan. Orang melihat kami dan terkagum-kagum dengan apa yang kami dapatkan. Maka ajarkan kami untuk selalu rendah hati. Ajarkan kami untuk terus bergantung pada Tuhan dan jangan menyombongkan diri. Mukum mahami sikila kala melakaha nekilukulaha meneki sukula kala malakala mene. Sampaikan isi hatimu Tuhan kepada kami. Setiap kami unik di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami di hari ini mendapat pesan yang khusus dari Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mukum mahami sikila kala kala hala meneko lukulne amahaneke nukulaha. Pikiran dan perasaan Kristus yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru di tempat ini pagi hari ini. Tentang bagaimana roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan tidak ingin kami padam. Tuhan ingin melalui kami ada kegerakan, ada impact yang kami berikan. Hidup kami menjadi hidup yang dilihat orang dan memuliakan nama Kristus. Mau mahamine hana keliko lakal halamana.
Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami Engkau berdaulat. Pakai hamba-Mu Tuhan dan ajar kami untuk belajar firman Tuhan. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, rasanya sudah ada setahun kita tidak bertemu. Mestinya beberapa bulan lalu, tapi waktu itu di reschedule. Tema kita hari ini tetap menyala gitu ya. Dan suka orang dulu bilang menyala abangku gitu ya, pakai tanda api gitu ya kalau di medsos, di IG gitu ya. Itu biasanya pujian kepada orang yang sedang sukses gitu ya. Padahal sebenarnya menyala abangku itu paling cocok untuk yang lagi lesu gitu ya. Nah, tema kita hari ini, oh ya mungkin bagi yang belum kenal, saya Ulbrich Siahaan, saya sekarang tinggal di Semarang jadi konsultan bisnis. Tahun 2020 saya keluar dari Astra. Lalu pindah ke Antaraja, saya Vice President di Transport Management, belajar tentang startup gitu ya, gimana startup. Puji Tuhan waktu itu menyala-nyala itu. Saya masuk Antaraja tahun 2020, megang truk ada kurang lebih 280. Karena boomingnya, COVID kan gak bisa kemana-mana. Orang di rumah saja katanya yang jalan kurir kan. Saya waktu itu ada naik jadi 1.800 truk. Ya, tagihan waktu itu hampir 80 miliar tiap bulan. 2 tahun, lalu 2022 kita bikin perusahaan Cargo Share, saya Chief Operating Officer, CEO-nya. Tapi kemudian ada namanya masa tidak menyala gitu ya. Dulu startup booming, tiba-tiba turun gitu. Antaraja dulu paketnya bisa sehari 1 juta, tiba-tiba turun. Karena apa? Orang Indonesia kan belanja karena ada diskon. Diskon hilang, langsung hilang belanja gitu kan, gak ada promo lagi. Gak ada promo ongkir, gak ada promo ini kan, turun. Udah mulai bisnis startup turun. Waktu itu ada berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Lalu saya tahun lalu jadi konsultan bisnis. Ada perusahaan di Semarang, umumnya perusahaan keluarga itu akan bubar di generasi ketiga. 70%, jadi dari 100 perusahaan 70 akan tutup di generasi ketiga. Kakeknya berjuang mendirikan ya, dari mulai pakai celana pendek, kaos singlet, keringatan. Udah mulai sukses, anaknya meneruskan, tapi masih lihat penderitaan bapaknya kan. Nah cucunya itu biasanya udah menikmati jadi. Udah gak tahu bau asam dan bau keringat gitu ya, bau debu. Karena dari mulai dia lahir udah sukses kakeknya kan. Nah begitu dia meneruskan, dia pikir hidup itu segampang main game. Dipikir kayak Microsoft Windows bisa undo gitu kalau salah. Kalau Windows kan bisa undo kalau salah. Nah kalau ini kan gak gampang, makanya banyak perusahaan bangkrut generasi ketiga. Nah ini persoalan, lalu saya menjadi konsultan bisnis, saat ini handle 3 perusahaan di Semarang. Nah karena istri juga orang Semarang seperti Pak Walmar, rupanya orang Batak itu senang nyari istri orang Semarang gitu ya. Gitu. Kita gak cuma senang orang manis termasuk makanan manis gitu ya. Akhirnya kami pindah ke Semarang, mertua kan di Semarang usia 82 tahun, sudah sepuh, ada penyakit Alzheimer, Parkinson, sekaligus kita bisa ngurus mertua. Jadi sekarang KTP Jakarta, rumah di Jakarta masih ada tapi tinggal di Semarang. Begitu sekilas info gitu ya. Nah tema kita mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita diminta jadi terang karena Tuhan sudah menjadi terang. Ini konsekuensi dari Tuhan sudah menjadi terang. Kan kita ini gini, kan Yesus turun ke bumi, lalu mati kan, dikuburkan, bangkit naik ke sorga. Ketika dia bangkit ke sorga kita nggak dibiarkan, dikasihlah Roh Kudus. Roh Kudusnya tinggal di mana? Dalam diri kita, berarti kan kita harus bangkit dong. Supaya orang melihat terangnya Tuhan melalui hidup kita. Jadi kebayang nih, kita ini ada katakanlah 100 orang, masing-masing dikasih lampu. Ya mestinya lampu itu naik ke atas, teranglah ruangan ini. Nah kalau masing-masing orang ngumpet gitu ya, lampunya ditutup, kan gelap dong. Maka ini perintah ketika kita dikasih Roh Kudus. Kecuali kita bilang gak ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah ini tuh bukan pilihan, ini perintah, instruksi. Harus bangkit menjadi terang. Karena Tuhan sudah muncul melalui kita. Ada peristiwa yang menarik dari kedatangan Sri Paus. Itu satu kebangkitan, bayangkan puluhan ribu orang itu di Senayan dan itu tertib, gak ada yang berisik gitu. Gak ada sampah, rumput gak diinjak-injak. Itu menjadi teladan, itulah Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen ngumpul ribut hanya karena lapet, itu bukan bangkit dan terang. Hanya karena jabar ribut, orang Batak kan suka begitu.
Itu ada dokter saudara saya bilang, kalau orang Batak ngumpul jangankan 80.000, 8 orang aja susah diatur. Udah pasti ribut nih. Semua ngomong, semua berebut, nggak mau ngantri. Nah kita itu mesti bangkit menyala. Nah kegelapan di sekitar kita. Banyak kegelapan di sekitar kita, mulai dari kejahatan. Banyak kejahatan yang nggak pernah kepikir. Aneh-aneh sekarang kejahatan. Di Medan ada orang melapor, Pak rumah saya kehilangan TV Samsung layar datar 32 inci. Kau gak kunci, gak pagar rumahmu, pagarnya pun dicuri. Hanya di Medan pagar pun dicuri. Ya kan? Kejahatan, banyak kejahatan yang aneh-aneh hari ini. Ya kan? Kemarin saya baru pulang dari Medan, jadi tadi malam saya baru sampai di hotel jam 2. Terbang dari Medan sampai semalam saya masih jam 11 di Bandara Kuala Namu. Habis pelayanan, nah karena saya itu ternyata di tas saya banyak aqua kan. Karena di beberapa acara kadang saya masukin kan, masih ada aqua kan berat. Lalu saya lewat, saya kasih ke orang aqua nggak mau terima, dikirain saya penjahat. Jadi sekarang mau baik pun sekarang dicurigai, dikira itu ada obat bius. Itu kejahatan di mana-mana, ya kan? Lalu apa? Kemiskinan. Waduh, sekarang banyak miskin, korban pinjol. Dan itu banyak melanda anak muda. Banyak sekali teman saya pinjol. Pokoknya kalau ada orang jarak WA, segitu WA pasti karena mau ngutang. Itu ciri-ciri itu. Apakah berbang gitu? Udah mulai arah itu. Ujung-ujungnya bisa pinjam dulu nggak? Udah menjuri situ, ujungnya ke situ, masuk gitu. Karena apa? Antara penghasilan dengan pengeluaran nggak sebanding. Gaji itu naiknya kalau matematika deret apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu naiknya gaji. Kalau pengeluaran 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu kan? Ya kan? Antara deret hitung dengan deret kali kan? Itu, ya kan BP7, tahu BP7? Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Ya kan, kayak vampir, gak pernah lihat matahari. Rumah di Taman Harapan Baru, kerja di Sudirman. Berangkat gelap, pulang gelap, penghasilan gelap pula, itu repot. Mending penghasilan terang benderang. Ya. Lalu apa? Ketidakadilan. Ya gimana mau adil coba? Ada orang gak bisa, gak jelas apa, pidato aja gak jelas, tiba-tiba wakil presiden. Sementara yang cum laude melamar aja nggak dipanggil tes. Iya kan? Banyak sekarang. Coba kemarin anggota DPR. Lihat dia 21 tahun jadi anggota DPR. Nggak jelas kontribusinya itu apa. Saya suka bilang orang-orang itu dites di Astra nggak lolos di psikotes. Banyak ketidakadilan di sekitar kita. Ya kan? Kemarin ada itu Akpol di Semarang. Udah kakinya bentuk huruf X. Mukulin pelatih hanya karena disita handphone. Nggak mungkin itu berani mukul kalau bukan anaknya pejabat. Bisa kaki X masuk Akpol, ya kan? Narkoba di Indonesia udah sampai ada Badan Narkoba Nasional bintang 3 loh. Banyak BNN, malah mereka kadang jadi apa? Bandar narkoba, ditangkap untuk dijual lagi. Di Singapura nggak ada orang barang narkoba. Ini kegelapan, peperangan, ya kan? Ukraina perang sama Rusia kita ikut kena dampak, padahal kita nggak ngapa-ngapain karena globalisasi. Nah ini dan banyak. Nah maka kita harus menjadi kita harus menjadi bangkit itu untuk membuat menyala-nyala. Pertama di apa? Kasih Tuhan di keluarga, pekerjaan dan lingkungan. Mari baca bersama-sama, 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi pertama menyala-nyala di keluarga dulu yang terdekat. Kemarin waktu seminar di Medan, jadi saya ceritanya pulang ke Medan itu, Lembaga Alkitab kan 70 tahun. Tahun ini 70 tahun, mereka ada bikin pekan Alkitab di beberapa kota, rangkaian pekan Alkitab, ada seminar, ada pameran benda Alkitab, macam-macam. Saya diminta dapat jatah memberikan seminar kepada anak muda, pembinaan anak muda. Waktu itu pernah di Mentawai, lalu di Tobelo, nah ini di Medan, ada 3 kali saya diminta. Hari Sabtu kemarin, nah karena hari Sabtu saya pas-pasin jadwal masih bisa ke sini kan. Nah sekalian saya pulang karena pikir masa saya udah ke Medan gak sampai ke kampung saya. Saya kan sampai SMA di kampung di Parongil kan. Lalu saya hubungin guru saya dulu semua udah pensiun. Karena saya kan lulus tahun 92, berarti udah 32 tahun. Semua guru saya udah pensiun. Tapi masih kenal ada guru, lalu tanya kepala sekolah, saya dikasih kesempatan sharing hari Jumat pagi. Jadi saya itu khusus lebih cepat datang dari Semarang Rebo malam naik kereta
sampai di Jakarta itu jam 4 pagi di Gambir, langsung naik taksi, naik pesawat jam 6 dari Jakarta sampai di Medan jam 8 ke Parongil. Jauh kali, macet lagi. Nah sampai di sono istirahat sebentar, besok pagi seminar di SMA Negeri Parongil. 800 siswa dikumpulkan, junior saya lah gitu. Nah kita itu mesti menyala-nyala di tempat kita paling dekat. Biar mereka melihat bahwa orang dalam Tuhan itu bisa hidupnya baik kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena sekarang banyak orang takut melayani Tuhan. Nanti kalau kau terlalu aktif di gereja susah hidupmu gitu. Ditakut-takutin. Nah kita harus rajin. Nah terus ketemu orang tua kan. Ketemu orang tua. Jangan kita nggak menyala-nyala di rumah. Orang tuanya nggak pernah dikunjungin, nggak pernah ditelepon. Begitu mati bolak-balik datang bikin kuburan segede Monas. Waktu hidup nggak diurusin. Menyala-nyala di keluarga dong, rajin gitu ya. Nah lalu kemarin pulang langsung ke Medan, hari Sabtu pagi saya ngasih training kepada leadernya grup Astra di Medan, kepala cabang, kepala bengkel, macam-macam lah Astra, ada 25 orang manajer Astra. Baru kemarin siang di Lembaga Alkitab. Nah ada satu yang nanya begini, Pak gimana kita mau semangat, orang tua kita miskin. Kita mau cari kerja susah, mau kuliah susah, gimana mau semangat? Itu pertanyaannya. Kalau ibu bapak ditanya gitu gimana? Saya bilang dalam keadaanmu susah pun tetap semangat dong. Misalkan di gereja kan, ketemu orang semangat. Selamat pagi tante, selamat pagi om gitu loh. Kalau orang lihat buka pintu semangat. Ada orang naik ke mobil bantu ngangkat barang semangat terus. Ya kan? Minimal dengan kita semangat dari 100 orang di gereja tahu paling semangat lah namanya katakanlah si Tigor kan. Paling semangat si Tigor ini. Kalau besok ada lowongan yang kita ingat pertama si Tigor. Gitu loh. Minimal semangat gitu. Kalau sekarang ada yang lagi nyari kerja, nganggur udah lulus kuliah setahun, jangan mager gitu, malas gerak. Bangun jam 10. Terus habis itu tidur, makan, tidur gitu. Persis kayak peliharaan di kampung kami itu. Cuman babi yang kerjanya makan, tidur dan makan tidur. Karena babi gak pernah ngepel, gak pernah lipat selimut, gak ngerjain PR matematika. Nah semangat dong, bangun pagi walaupun nganggur kan. Sapu rumah gitu loh, bersihin rumput, buang sampah. Semangat gitu loh, telepon gitu, kirim WA. Minimal kalau kau ikut WA grup semangat, supaya orang tahu kau masih hidup gitu. Ini 2 tahun WA alumni gak pernah mau nongol. Orang kedukaan gak turut berduka cita, orang ulang tahun gak cukup ulang tahun. Minimal kau bilang gitu, kalau udah ulang tahun panjang umur ya, Tuhan memberkati. Ya kan? Orang kedukaan turut berduka cita, orang sakit cepat sembuh. Minimal orang baca namamu masih ada gitu loh. Jadi kalau besok ada lowongan, bro aku titik CV dong, oh ya kau yang masih hidup itu gitu kan. Tapi gak pernah nongol, tiba-tiba bikin WA. Emang lu siapa? Kan gue ada di grup, mana sih? Dicek dulu. Minimal kalau namamu muncul, orang jadi hafal, dan waktu di save kontakmu muncul di handphone dia. Ya kan? Itu jadi semangat dulu gitu loh, rajin gitu, menyala-nyala. Di gereja nyala-nyala, jangan minder saya, yang lain semua kerja saya pengangguran. Makin kau minder, makin kau hilang dari peredaran. Ya kan? Datang kalaupun gak ngasih persembahan kan gak disuruh pulang di gereja. Gak usah ngasih persembahan. Datang ke pesta kan, gak usah ngasih amplop, gak usah malu kau gak ngasih amplop. Tapi jangan kasih kotak sabun kosong yang mempermalukan. Gak ada orang gitu, datang kasih kotak sabun kosong. Ya kan? Jadi pertama menyala-nyala di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan itu dong. Semangat gitu bang. Kayak saya ini bang tidur jam 2, sampai di hotel jam 2, tidur setengah 3. Tadi pagi jam 6 saya udah bangun, ya kan? Mandi sini menyala-nyala saya. Gitu. Ini datang aja jalannya diseret-seret begini. Terus kalau naik lift begini. Gimana mau semangat? Orang mau ngasih kerjaan juga kayak nggak ada, itu kayak mayak jalan gitu. Minimal orang ada semangat pagi gitu loh. Jadi jangan pas semangatmu tergantung saldo. Kalau saldo tipis, semangat tipis. Ya kan gitu. Jadi yang pertama tadi menyala-nyala di lingkungan rumah yang terdekat itu ya. Nah yang kedua kita itu menyala karena apa? Karena Tuhan. Kita ini menyala tadi karena ada Roh Kudus dalam diri. Itu bedanya dengan menyala karena dunia. Dunia itu menyalakan karena kondisional. Kalau kita karena Tuhan, ya kan? Ini tidak mudah. Tidak mudah menyala-nyala terus. Tapi karena Tuhan jadi bisa, ya kan? Ini itu apa? Kalau di sini.
Kalau kita itu bisa karena Tuhan, ya, baca bersama-sama 1-2 ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi, ya, ini nggak mudah, butuh stamina. Tapi karena Roh Kudus turun di atas kita, maka bisa. Jadi kalau orang tanya, kok kau masih semangat aja sih gitu. Ada teman saya nanya, Pak, kok Bapak sih nggak pernah lemes gitu loh. Bukan karena saya banyak makan babi panggang gitu. Bukan karena extra joss gitu, bukan karena feel vitamin, itu karena Tuhan. Nah, bayangkan gini ya, handphone kita lowbat karena sering dipakai kan, benar gak? Tapi coba handphone kita terus kecolok ke listrik, dipakai terus lowbat gak? Coba handphone kita sementara kita pakai, dicolok ke listrik, lowbat gak? Karena sementara dipakai, dia diisi, betul kan? Tapi kalau handphone kita pakai, apalagi banyak dipakai kan, main Instagram, ini TikTok itu ya, perjalanan 3 jam, karena nggak dicolok langsung habis baterai. Jadi rahasianya apa? Walaupun kita aktif, kalau tetap terkonek pada Tuhan, teruslah nyala. Jadi kalau dirimu sering cepat lowbat, waspada, jangan-jangan kau nggak connect sama Tuhan. Gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa orang nggak connect sama Tuhan? Itu kan? Nah, ada ini, 2 orang benar, besar kuasanya. Ada orang nanya, Pak bukannya 2 orang dijolimin? Oh bukan 2 orang dijolimin, 2 orang benar. Ada seorang letnan, jolim sama dijolimin jenderal. Lalu dia berdoa, Tuhan tolong saya dijolimin jenderal. Tapi Tuhan tahu si letnan ini jolim sama kopral. Kata Tuhan, ku tolong kau, besok kau makin jolim sama kopral, biarkan di situ biar tahu rasa kau. Biar kau tahu sakitnya dijolimin. Makanya 2 orang dijolimin gak besar kuasanya. Tergantung kalau kau gak benar dibiarkan. Gitu. Maka itu kalau kita benar, besar kuasa doanya. Ada seorang guru. Dia itu ngajar di sekolah gak bertanggung jawab. Murid-murid yang di kelas 20 orang dibiarkan, dia sibuk main handphone. Lihat Sri Paus, muridnya ditelantarkan. Nggak bertanggung jawab guru ini. Terus dikit-dikit rapat. Udah anak-anak buka halaman 20 sampai 50 belajar ya. Terus bikin ke pesta adat. Sempatnya itu, sempat gitu. Ditinggal jam 10 sampai jam 2 ke pesta adat. Tulang lagi dia, pulang sore mengulusi lama. Kan itu guru yang nggak bertanggung jawab kan. Anak orang dititip ke dia, ditelantarkan, dibiarkan. Itu anak orang loh. Amanah gitu, bapaknya kerja, ibunya kerja, jualan, anaknya dipercayakan di sekolah untuk diajar, ditelantarkan oleh guru. Oke, si guru ini anaknya terus lulus SMA, mau masuk ITB, UI, lalu dia berdoa gini, Tuhan tolonglah, masa depan itu penting bagi anak saya, bantu anak saya supaya masuk UI dan ITB. Kata Tuhan, enak kali kau ya, anakmu penting masuk ITB, anak orang kau telantarkan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Maka hati-hati, pastikan dirimu benar. Orang itu sering loyo karena kita nggak benar. Sekarang mari berlogika gitu ya. Contoh ya, siapa namanya bro yang paling ujung pakai batik hitam? Timothy gitu kan. Timothy anak baik, rajin, jujur. Tiba-tiba, Timothy dipanggil kepala sekolah. Kira-kira takut atau semangat? Semangat, oh mungkin dapat beasiswa, mungkin nanti dapat penghargaan karena hidupnya benar. Nah, coba sebelahnya, namanya siapa bro? Nathan. Nathan ini minjem buku nggak dibalikin, utang di koperasi. Kemarin main bola mecahin kaca, pokoknya banyak dosa. Kira-kira kalau Nathan dipanggil kepala sekolah, stres atau senang? Stres, karena hidupnya nggak benar. Nah sama dengan kita, kalau hidupmu benar pasti connect dengan Tuhan. Hidupmu nggak benar makanya nggak connect dengan Tuhan. Kenapa banyak kursi ini kosong? Karena banyak orang takut ketemu Tuhan. Banyak kali dosaku. Tahun lalu udah janji gak selingkuh, tapi tadi malam hilap lagi. Akhirnya gak datang lagi. Udah janji gak korupsi, korupsi lagi. Akhirnya gak mau datang sama Tuhan. Nah supaya kau connect sama Tuhan, pastikan hidupmu benar. Supaya engkau menyala-nyala kayak tadi handphone kan. Jadi kalau di sini dikit-dikit loyo, cek dirimu, ada something wrong dalam dirimu. Karena Tuhan itu gak pernah menutup channelnya. Tuhan gak pernah pakai tarif. Kalau sampai kita gak connect, kita yang melepaskan diri dari Tuhan. Gak pernah Tuhan menjauh, kita yang menjauh. Itu yang kedua. Jadi kita menyala-nyala karena
Tuhan. Yang ketiga, jangan takut, ya. Jangan sembunyi dan jangan malu. Kebaca enggak? Atau terlalu kecil? Ya, Matius 5 ayat 14 dan 26. Minta tolong seorang yang masih belum menikah bisa baca untuk kita, ayo. Yuk, jangan takut, jangan malu, ayo. Baca untuk kita, bisa dari layar atau dari handphone, ayo. Yang belum, semua udah nikah di sini semua. Ayo, yang belum menikah, masa udah menikah semua, ayo. Satu orang. Ayo. Boleh, siapa aja boleh, ayo. Ayo dek yang pakai baju hitam. Enggak kebaca. Nah. Ya, ini gantang kan, ini pelita. Kalau ada orang nyalain lampu, misalkan mati listrik nih di rumah kita, kan ada emergency lamp ya, senter, kan nggak ada yang nyalain terus di bawah meja kan, di atas meja supaya terang. Dunia ini penuh kegelapan. Kita ini mesti jadi garam dan terang. Melalui apa? Perbuatan kita. Contoh ya, saya itu kalau di pabrik dulu, mau saya pulang jam berapapun atau dari manapun, saya akan selalu datang pagi, saya nggak mau terlambat. Justru saya mau nunjukkan, terakhir kita pulang jam 1 malam. Tapi besok Paulus jam 6:30 dari pabrik, yang lain masih telat. Orang lain alasan karena pulang malam, boleh dong datang telat. Saya justru ingin menunjukkan, walaupun saya pulang malam, saya nggak mau datang telat. Itu kesempatan kita jadi terang. Oke, jangan takut. Nanti kan kita kurang tidur, nanti jadi sakit Pak. Tuhan yang memberikan kesehatan padamu. Ya kan? Karena apa? Niatmu baik untuk jadi garam dan terang. Terus kalau lagi di kantin, di kampus, makan. Jangan, Tuhan Yesus amin. Gitu, enggak mau doa. Ya berdoa aja, baik cici yang berdoa. Tapi benar, kau benar. Jangan kau di grup paling sering kirim gambar porno, terus doa. Itu yang gambar porno kirim doa kan jadi munafik. Ya kan? Utangmu di kantin masih banyak, tapi di depan tukang kantin kau doa panjang. Kata tukang kantin, itu tukang utang doanya panjang gitu. Ya hidupmu benar, dengan kita standarnya benar, kita jadi garam dan terang. Maka itu enaknya kalau orang aktif di persekutuan doa, aktif di main musik. Karena kita jadi punya standar moral yang tinggi, yang kita nggak ingin mempermalukan Yesus dalam hidup kita. Contoh yang pemain musik di sini, jangan main musik kalian kayak di surga, tapi nanti di kantor, di kampus kayak setan ya. Banyak loh begitu. Dulu ada di kantor kami itu, tukang telat setiap hari Senin. Bosnya nanya, namanya Pak Julius. Kok kamu telat mulu setiap Senin? Main musik di gereja Pak, coba alasan main musik di gereja dia telat. Katanya banyak kali alasanmu. Kayaknya Paulus lebih aktif dari kau, gak pernah telat. Jadi jangan alasan karena main musik. Karena apa? Gak ada yang main musik sampai jam 12 malam. Pulang kau langsung mandi, kerjaan tugasmu tidur. Sebenarnya kau nonton Liga Inggris, MU kalah lagi. Tapi kau jadikan main musik alasan. Padahal main bola yang bikin kau telat, bukan main musik. Jangan takut, jangan sembunyi. Kita harus muncul, jangan malu. Termasuk identitasmu sebagai orang Kristen. Karena justru kesempatan kita, bagi saya pribadi dengan saya kerja kemana-mana, orang suka tanya begini, Pak kok Bapak mau sih pergi ke pedalaman, nggak dibayar, pakai uang pribadi, risiko lagi. Apa yang Bapak mau? Orang biasanya pergi kan calon DPR kan, kalau calon DPR partai kalau perlu ke atas pohon dia kampanye. Cuman karena monyet nggak punya suara dia nggak kampanye di atas pohon. Orang umumnya kan datang karena punya kepentingan kan. Atau mohon maaf kadang pendeta datang ke pedalaman bikin gereja, cabang. Begitu nggak jadi nggak datang lagi dia. Oke. Nah ketika kita datang berkorban orang nanya dong. Apa yang membuat Paulus pergi ke pedalaman? Kesempatan kita karena kasih Kristus. Saya kemarin pulang ke Parongil. Itu kan pakai uang pribadi. Ya kan nggak dibayar. Saya nggak ada mau jadi calon DPR di daerah atau bupati.
Saya nggak jual produk apapun, saya nggak mau bikin gereja, saya ingin hidup mereka baik. Saya ingin hidup mereka diberkati seperti Tuhan memberkati saya. Ya kan? Itu kan menjadi kesempatan garam dan terang. Kita nggak perlu takut, sok-sokan, sok-sok hebat, sok-sok jujur. Karena kita bukan untuk sombong. Oke? Bedakan ya gini loh. Contoh-contoh ya. Kita melakukan kegiatan sosial. Kita bantu panti asuhan katakanlah di Babelan sana. Dari persekutuan kantor atau komunitas anak muda, bantu katakanlah mereka kesulitan makan, kita beli beras, telur, kirim ke sana. Waktu diposting di medsos, boleh apa enggak? Tergantung. Kalau motifmu sombong supaya engkau dianggap hebat, enggak boleh. Tapi motifmu supaya menginspirasi. Begitu banyak panti asuhan yang perlu ditolong dan kemampuan saya terbatas. Supaya orang lain terinspirasi, mudah-mudahan dengan melihat posting saya, orang terinspirasi menyumbang supaya semakin banyak panti asuhan. Boleh dong, justru penting. Tapi jangan kau narsis gitu loh. Yang ditonjolkan pekerjaan kasihnya, bahwa ada orang butuh ditolong. Bukan kami keren, bukan hebat gitu, bukan itu yang ditonjolkan. Tahu bedanya? Ketika engkau misalkan itu wisuda cum laude, boleh nggak? Boleh, supaya orang tahu bahwa kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau aktif di gereja, engkau melayani tetap bisa cum laude. Tapi yang ditonjolkan Tuhannya dipermuliakan, bukan dirimu yang dipermuliakan. Dan jangan menghina orang lain. Jadi kita perlu bersaksi karena tadi terang itu mesti naik ke atas. Saya itu di Astra pernah naik golongan 12 kali dalam 11 tahun. Kalau saya cerita itu bukan saya mau sombong. Tapi saya alami itu dalam situasi saya kerja, saya aktif di persekutuan, saya ambil sekolah teologi. Yang mau saya ceritakan, jangan takut melayani Tuhan. Kamu melayani Tuhan pun tetap bisa promosi kok. Kamu hidup benar pun itu. Jadi saya bukan cerita mau sombong, bukan. Kadang kalau saya khotbah, saya cerita saya GM direktur bukan mau sombong. Supaya mau kasih tahu ke orang ketika kamu benar pun karirmu bisa naik. Jangan takut. Jadi itu jangan takut. Jangan sembunyi dan jangan malu. Tetapi pastikan dirimu benar. Jangan permalukan Tuhan. Jangan kayak dulu Metro Mini di Jakarta. Gede kali tulisannya di belakang Metro Mini. Tuhanlah gembalaku. Tapi dari bahu jalan terus mepet sampai orang masuk got. Tapi tulisannya gede, Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Ya itu mempermalukan Yesus namanya. Ya. Nah, yang keempat kita harus menyala dalam komunitas. Oke, semua ini yang sudah menikah membaca ini bisa baca enggak ini dalam komunitas. Masih kebaca Ibu Bapak atau ambil di handphone masing-masing dari Ibrani 10 ayat 24 25. Boleh, semua yang sudah menikah Ibu Bapak baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita itu harus menyala-nyala dalam komunitas, bukan sendirian. Oke? Sudah ketemu bisa baca 1, 2, ya. Ibu Bapak tahu efek soda? Kalau kita buka Coca-Cola, langsung apa? Gitu kan? 5 menit lagi hilang buihnya. Itu namanya efek soda. Sering sekali kemarin ada yang nanya peserta suatu seminar saya, Pak gimana caranya? Saya kalau habis dengar khotbah Bapak, seminar Bapak, motivasi, saya langsung semangat. Cuma 3 hari, lesu lagi katanya. Bagaimana terus semangat? Nah alasannya cewek gini, Ibu Bapak tahu kayu bakar? Kalau kayu bakar ada 10 dibakar, namanya orang pasti ada kena angin, ada kena basah, ada kena kesulitan, apinya akan padam. Bayangkan kalau 10 kayu dibakar masing-masing jauh, kayu yang padam, dia akan padam. Kayu yang kena angin, terancam kena basah, padam. Tapi ketika dia diikat, seperti bisa ditunjukkan, slide saya bisa ditunjukkan. Ketika diikat seperti ini ada kurang lebih 20 kayu. Diikat bersama. Ketika kayu ini padam, kayu sekitarnya membakar, saling membakar. Itulah pentingnya
komunitas, saling menghangatkan. Itulah pentingnya datangnya pertemuan, termasuk di sini kita ada komsel atau di sini ada selain ibadah. Ada kan? Nah itu, kita misalnya pulang kantor nih, rasanya aduh udah gak kuat, pengen mengundurkan diri. Udah gak tahan dengan atasan. Ya kan? Tapi kemudian ketemu teman cerita, sabar lamba, sabar gitu, itu sabar laik gitu. Kalau mengundurkan diri kan susah cari kerja, ya diduain aja. Mungkin bosnya lagi stres, lagi depresi, gak usah dibawain ke hati. Itu kan menyemangati. Sesakit-sakitnya orang kerja, lebih sakit orang nganggur. Ya kan? Udah sabar ya gitu, itu kan menyemangati. Ya kan? Kita datang ibadah seperti ini, pulang ibadah jadi semangat. Jadi itulah pentingnya komunitas. Jangan pernah sendirian. Kalau nonton, singa itu musuh kita adalah seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau nonton di film di TV National Geography, ini ada sekelompok sekawanan kerbau, ada satu ekor singa. Yang diincar yang mana? Yang sendirian. Kan suka ada yang sok-sok hebat gitu, nyempil sendiri kan. Itu yang diincar. Tapi yang selalu dalam kerumpunan dia nggak diincar. Ada yang lelet gitu, sibuk pacaran gitu ketinggalan di belakang. Ya kan? Ada yang narsis gitu, nyamping moto gitu. Jadi umumnya diincar singa yang pergi jangan sendirian. Ketika engkau lagi galau, jangan sendirian. Karena bayangkan ketika engkau galau, ini terutama yang anak-anak gadis nih, lagi galau, terus kau malah nggak ke gereja. Terus marah sama orang gereja, munafik lah, apalah gitu ya. Kan ada orang gitu. Dia guru sekolah minggu, pacaran sama Matius. Matius tukang selingkuh, putus. Ganti sama Matius sama Markus. Markus tukang pukul, putus. Pacaran sama si Johannes tukang judi online, putus. Gak ada yang beres semua orang. Nah kan? Semua nama kita udah muncul. Gak ada yang beres. Akhirnya dia datanglah Abdullah. Abdullah baik, hormat. Nggak suka grepek-grepek gitu tangannya gitu kan. Sopan, bertanggung jawab. Udahlah semua agama sama, yang penting baik. Jangan kayak gitu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kalian lihat banyak orang meninggalkan Yesus itu bukan peristiwa sekejap. Itu proses, dia kecewa, menjaga jarak, dan akhirnya sendirian, disitulah singa itu mencaplok. Melalui berbagai cara. Melalui mantan pacar yang ketemu nggak sengaja. Karena mantan pacar kan, akhirnya apa? Mohon maaf, akhirnya nggak sengaja masuk namanya orang pelukan gitu. Akhirnya masuk kamar, terjadi hubungan seks dan selesailah sudah. Jangan pernah sendirian. Segalau apapun, semarah apapun, tetap datang. Tapi nggak usah diungkapkan ya, banyak diem. Nanti seperti Maria diendapkan dalam hati kan, sampai nanti dia mengendap, baru semua persoalan itu kelihatan dengan jelas. Jadi menyala dalam komunitas. Nah hasil dari menyala ya, maka ketika kita menyala hasilnya itu apa? Dikatakan di sini, mari baca sama-sama semua ini bisa baca, laki-laki dulu deh ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Oke. Bisa semua laki-laki baca 1 Korintus yang di atas, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang yang wanita bisa baca yang di bawahnya dari Wahyu 2 ayat 10. 1, 2 ya. Beberapa orang di antaramu ke dalam penjara. Oke, ada 2 orang pendeta, sama-sama sakit. Pendeta yang pertama berdoa ada mukjizat, nggak usah opnam, sembuh. Sembuh. Pendeta yang kedua ada mukjizat, nggak sembuh-sembuh. Apakah Tuhan tidak adil? Bukan. Apakah Tuhan tidak sayang kepada pendeta kedua? Bukan. Apakah pendeta kedua penuh dosa, nggak sembuh? Bukan. Karena cara Tuhan berbeda. Ternyata apa? Begitu pendeta ini opnam, di rumah sakit dia punya kesempatan bertemu dengan dokter yang sudah lama nggak ke gereja. Perawat yang tidak pernah dengar berita Injil yang baik. Ketemu dengan keluarga pasien, ketemu dengan pasien. 10 hari dia opnam, begitu banyak Injil yang diberitakan di rumah sakit. Peristiwa sakitnya dia dan tidak ada mukjizat kesembuhan bukan karena Tuhan gagal. Tapi melalui sakitnya dia,
opnam, maka terjadi penginjilan di rumah sakit. Paulus di penjara, Paulus bukan berarti Tuhan gagal. Tapi di penjara Paulus memberitakan Injil, bahkan kepala penjara menerima Injil. Jadi dalam kegagalan, dalam persoalan, dalam penderitaan, itu sering Tuhan bekerja. Saya lulus dulu kuliah itu Oktober tahun 95. Saya menganggur 6 bulan, baru diterima kerja Mei 96. 6 bulan itu sangat yang menyakitkan. Nggak enak nganggur, nggak punya duit. Mau tes ke Jakarta, ya mohon maaf ya, ini umumnya orang. Kalau engkau pengangguran nggak ada yang ngaku saudara. Tapi kalau kau GM di Astra semua langsung saudaramu. Keponakanku itu gitu kan. Tapi kalau kau nganggur, ditelepon nggak diangkat. Oh kami nggak di rumah lagi arisan gitu. Itu normal, itu manusiawi tapi nggak surgawi ya, jangan dilakukan ya. Tapi akhirnya saya merenung, kenapa Tuhan izinkan saya dulu nganggur? Supaya saya tahu, saya pernah ada di situasi pahitnya dan gak enaknya orang nganggur. Supaya jangan nganggap rendah orang nganggur. Jangan menghina orang nganggur. Dan saya tahu gak enaknya gak punya duit. Pergi tes di Jakarta dari Bandung lewat Cianjur. Berhenti di rumah makan, lapar tapi gak punya duit untuk makan. Nahan lapar aja tuh di tempat rest area itu. Saya tahu orang puasa karena diet beda dengan puasa karena miskin. Ya kan? Karena kan banyak wanita puasa karena diet kan. Kata dia, Pak jangankan makan, napas saja jadi daging Pak. Saya diberkati Tuhan luar biasa katanya gitu. Ya kan? Tapi ada orang puasa karena miskin. Bahkan dulu saya ingat sampai di terminal Kebun Kelapa pengen ke toilet tapi mesti bayar. Tahan-tahan baru nanti di tempat kos kita ke toilet. Kan nggak mungkin di bawah pohon kita kencing, kan nggak enak di orang, nggak sopan lah. Jadi saya tahu, akhirnya saya mengerti dulu kenapa Tuhan izinkan saya pernah ada di posisi itu. Karena selama kita belum pernah pakai sepatu orang, kita nggak tahu enak atau sakitnya pakai sepatu itu. Nah, jadi sekarang tetap hasil dari menyala kita kan menerima upah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Upah kita yang paling ujung adalah masuk surga. Kita masuk surga bukan karena perbuatan baik, tapi karena percaya pada Yesus dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetap menyala-nyala. Tapi percaya juga selama kita di dunia, Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita akan berbuah. Karena kita sabar menyala-nyala, di pekerjaan ada yang berbeda di antara kita. Siapa di sini mahasiswa atau sekolah? Kalau kau enggak jenius, minimal kau paling rajin. Jadi setiap dosen datang dilihatnya kau paling depan, ada belas kasih Tuhan dari wajahmu gitu loh. Yang gak akan cela, bela, B gitu kan. Walaupun nilaimu, hasilmu gak bagus kata dosen, kasihan anak ini rajin gitu. Mungkin dia kurang pintar karena kurang gizi dari kandungan gitu kan. Jadi ada belas kasih Tuhan. Tapi kau udah bodoh, telat, malas di belakang lagi, apalah belas kasih Tuhan. Pak saya itu loh Richard yang mana gak tahu dosen. Tapi dulu di paling depan Pak yang suka melongo, oh itu Richard melongo gitu. Ya kan? Nah, yang bagi karyawan di kantor, mungkin kau nggak bisa bahasa Inggris, nggak pintar presentasi, minimal paling rajin. Rajin datang meeting, bantu catat, semangat gitu loh. Jadi bosmu ada atasan untuk kalau ada di PHK pun kau nggak di PHK. Ya kan? Kalau ada promosi, engkau dipromosikan. Kalau ada bonus, engkau dapat bonus karena ada semangatmu menyala-nyala. Ini mohon maaf ya, udah double minoritas, Kristen Batak lagi. Jangan triple, malas dan bodoh. Itu triple minoritas namanya. Minimal rajin gitu ya, ada kelebihanmu. Kalau engkau punya dagang, sainganmu Indomaret, Alfamaret, warungmu di sebelah. Harus ada kelebihanmu. Rajin nyapa, tahu semua nama pelangganmu. Selamat siang Pak Hutagaul, tahu anaknya, gimana anaknya, udah lulus belum. Kemarin yang saya tunggu, ada customer database. Bahasa kerennya CRM, Customer Relation Management. Petugas Alfamaret nggak akan nyapa, Pak anaknya sudah belum? Itu nggak boleh, SOP-nya nggak boleh, paling udah isi pulsa itu doang. Sementara kalau kau ada kan gimana pesta kemarin, pulang kampung gimana? Kan ada, jadi orang mau datang ke warung walaupun lebih mahal 200. Ada upah bagi orang yang menyala-nyala. Lah rajin, begitu datang pelanggan semua lap, itu kalau yang punya lapo, warung mie gomak, semangat menyala-nyala. Jangan nonton drama Korea 3 jam. Jadi nggak cerai.
Urusan sutradara itu, kenapa kau yang heboh? Terserah mau cerai apa enggak, mau mati kayak mau masuk sungai. Kenapa kau yang heboh kau bahas-bahas drama Korea? Mendingan waktumu, lap mejamu sampai bersih, siram toilet gitu loh. Lap, jangan ada tempat sarang laba-laba. Itu jadi orang melihat warungmu, kalau ada sedikit uangmu, jangan bolak-balik beli kebaya brokat supaya kalau pesta kelihatan keren. Pakai uang itu untuk cak ulang warungmu lebih bersih, lebih nyala. Jadi orang datang ke warungmu. Ini meja dari zaman Soeharto udah sampai busuk nggak pernah diganti. Tapi kebaya tiap minggu ganti. Jadi warungmu laku gitu loh. Itu semangat menyala-nyala dan akhirnya upahmu naik, omsetmu naik. Itulah kita tema hari ini, rangkumannya kita hidup di dunia yang penuh makin gelap dan kita perlu menyatakan kasih Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri ya, tapi kasih Tuhan. Yang kedua kita menyala karena Tuhan, karena Roh Kudus. Kemudian jangan disembunyikan. Kemudian menyala dalam komunitas. Mohon maaf ini saya salah ketik, saya ngerjain ini di bahan khotbah di Medan udah jam 12 malam. Jadi kurang tidur saya, hilang asnya, komunitas. Ya kan? Terakhir itu ada hasil bagi yang terus menyala-nyala. Pasti ada hasilnya, Tuhan yang menyertai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan tentang menyala-nyala dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami. Ibu Bapak, saya ingin berdoa untukmu secara khusus, taruh tangan kanan di dada sebagai simbol kerendahan hati. Bapak, dalam nama Yesus, ini kami semua anak-Mu secara khusus yang tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyala-nyala, atau kami menyala tapi kami takut, kami sembunyi, kami malu. Hari ini kami diingatkan untuk menyala-nyala dalam Tuhan. Di keluarga, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di bisnis, dimanapun di pelayanan menyala-nyala. Mukum makame hene kamahane kilukulaka alhalamisuku likilakalamalahalamana. Ada orang-orang di antara kita yang punya potensi, IQ kita di atas rata-rata, tubuh kita sehat, punya keterampilan motorik yang baik, punya jiwa seni yang baik, tapi potensi itu sering kita kubur karena kita malas. Mukum makamaha menik al-ahanna meniku alakala melikeleko lakalha menakai sekuni likilukulamana. Tuhan ingin dari hari ini kita mempergunakan semua talenta itu. Jangan takut, jangan malas, jangan transaksional. Fokus pada Kristus. Mukum mahameni anahameni ulu ai seki lakalamana. Tuhan berkata kita bukan anak-anak gampangan. Sering yang kita lakukan hari ini bukan panen besok. Sering kita seperti di bawah permukaan tanah yang berproses berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Apa yang kita kerjakan, Tuhan selalu pantau dan lihat. Dan itu akan berbuah indah pada waktunya. Ada orang-orang di antara kita yang kau minder. Engkau sering merasa dirimu tidak spesial. Engkau membandingkan dengan saudaramu. Engkau merasa tidak sehebat dia. Engkau tidak seperti temanmu. Engkau tidak merasa fisikmu bagus. Engkau tidak merasa intelektualmu pintar. Tapi Tuhan berkata engkau biji mata Tuhan. Dalam kelemahanmu Tuhan bekerja. Kita diingatkan untuk selalu setia pada perkara kecil. Karena barang siapa setia perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Ibu rumah tangga, para pensiunan yang sudah senior sepuh pun, engkau tetap bisa menyala-nyala. Dari caramu berbicara, caramu menanggapi, caramu bersikap, orang akan melihat bahwa engkau adalah senior pun engkau tetap semangat. Maka semangatmu akan menjadi inspirasi bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu. Ada orang-orang di antaramu engkau begitu rapuh terhadap ketidakadilan. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, engkau marah, engkau diam dan engkau menghilang. Maka belajarlah dari Yesus. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap taat dan setia. Dia terlihat di kayu salib bahwa dia tahan terhadap ketidakadilan. Maka belajarlah engkau menanggung ketidakadilan dalam hidupmu. Dan ketika engkau menang, maka hidupmu menyala-nyala. Melalui proses itu engkau menjadi kesaksian bagi sekitarmu. Ada orang-orang di antara kita yang kita kadang sombong
kita selalu melihat bahwa kita hebat bukan karena Tuhan. Dan Tuhan ingin kita berubah. Bahwa apa yang kita lakukan adalah karena Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Biarlah melalui apa yang kita mempunyai nama Tuhan dipermuliakan. Kita semakin kecil, Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk isi hatimu. Pikiran perasaan Kristus. Manusia sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami, membimbing kami, bahkan mendukur kami ketika di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Ulbirit Sihaan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak, di pelayanan dimanapun, di pekerjaan Tuhan memberkati terus. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa tiap minggu kami selalu menghimbau jikalau ada jemaat yang baru datang kami undang untuk bangkit berdiri. Adakah jemaat yang baru hadir beribadah pada pagi hari ini? Tidak ada jemaat Tuhan yang setia selalu, Tuhan selalu memberkati. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ibadah kita pada tengah minggu ini, nanti kita bisa lihat di grup masing-masing komisi, apakah itu petugas yang melayani, nanti akan di-share di grup masing-masing komisi. Perlu kami ingatkan kembali juga bahwa setelah ibadah selesai nanti, ada rapat Natal. Ada rapat Natal, jadi bagi tim panitia nanti jangan pulang dulu, ada rapat Natal setelah ibadah selesai. Terus kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu ini Bapak Gembala kita, Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Walman Tumanggor. Selamat ulang tahun Pak Gembala, Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ferry. Mana Bapak Ferry? Bapak Ferry selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Pak Ferry. Juga kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudari kita Felin. Adakah Felin hadir? Oh di Semarang, Felin. Oke, karena dua orang yang hadir di tengah-tengah kita yang berulang tahun minggu ini, kita akan menyanyikan pujian Selamat Hari Jadi Tuhan Yesus Memberkati. Mari kita angkat pujian ini. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Demikian yang ulang tahun pada bulan ini, Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan kolektan kepada Tuhan. Perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa minggu ini kita akan mengedarkan 2 kantong kolektan. Kantong biru persembahan rutinitas dan kantong merah nanti diperuntukkan untuk persembahan buat Natal kita di bulan 12. Bapak Ibu, demikian kami informasikan. Kami undang untuk singer maju ke depan dan juga petugas persembahan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa persembahan, nanti Saudara Samuel berdoa kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam Tuhan, kami kembali bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersama-sama Tuhan, bersorak-sorai Tuhan, bersukacita Tuhan, merasakan kasih sukacita yang beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan untuk terus menyala-nyala Tuhan, semangat Tuhan dalam setiap kami menjalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Biar Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan kami Tuhan, jadi berkenan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami akan ada kesaksian pujian. Kami persilakan kepada yang akan membawa kesaksian pujian untuk membawa kesaksian pujiannya. Bersama
Sekali lagi selamat ulang tahun. Kami dari jemaat dan seluruh aktivis Gereja Isa Al-Masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Walman Tumanggor. Kita undang bangkit berdiri, kita beri aplaus sekali lagi. Oh ya, Bapak Walman bisa bangkit ke depan sebentar. Ya, di sini ada acara perayaan ulang tahun, acara tiap lilin. Tidak salahnya kita semua boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi sekali lagi selamat hari jadi. Kita sama-sama. Dengan semangat sukacita kita nyanyikan selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Tuhan lagi. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saatnya sebagai ungkapan rasa syukur. Tidak salah kalau sekarang berdoa dulu. Kami undang Bapak Ulbrit Siahaan bisa mendoakan Pak Walman yang berulang tahun pagi ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa secara khusus untuk ulang tahun Pak Walman. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini ketika kami merayakan ulang tahun Pak Walman. Tuhan yang memanggil dia dari dalam kandungan ibunya, memberikan panggilan pelayanan menjadi seorang pendeta. Melayani Tuhan di jemaat di Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru ini, melayani bersama istri dan anak-anak. Dan hari ini Tuhan, kami merayakan ulang tahun, Tuhan memberikan satu umur yang lebih panjang kepada Pak Walman. Dan masih banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupannya. Kami berdoa mendukung dalam doa hamba-Mu ini, gembala kami, Pak Walman Tumanggor. Di tengah segala situasi yang dihadapi, Tuhan yang terus membantu dia untuk setia melayani Tuhan, untuk mengembangkan seluruh talenta yang Tuhan sudah percayakan, kesempatan melayani Tuhan. Bahkan dalam keadaan pergumulan, ada beberapa pergumulan sakit fisik, Tuhan tetap dia setia melayani Tuhan. Secara manusia kami berdoa Tuhan yang menolong semua tindakan pengobatan yang dilakukan, semua terapi, segala obat, segala hal, supaya memulihkan tubuhnya sempurna. Tuhan yang menolong metabolisme tubuh, seluruh saraf, seluruh organ-organ Tuhan pulihkan. Bahkan kami percaya ada mukjizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri, tetapi untuk Pak Walman bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal, lebih optimal, dan banyak hal yang perlu dilakukan. Ada banyak kebutuhan jemaat yang perlu dilayani. Ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan untuk Kristus. Membina anak-anak muda, dari anak remaja, anak muda, anak kecil, sampai kepada pelayanan kepada orang tua. Pak Walman butuh fisik yang prima. Tetapi Tuhan, dalam segala hal Engkau berdaulat. Bahkan ketika dalam pergumulan itu pun Tuhan terus memberikan ketabahan, kesabaran, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran bagi Pak Walman. Maka Tuhan berikan hikmat dari Tuhan. Sepanjang hidupnya dia akan terus setia melayani Tuhan. Termasuk juga dukungan dari istri dan anak-anak. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini lebih lagi, terus melayani menjadi membawa jiwa-jiwa pada Kristus, membimbing orang-orang pada Kristus, memuliakan nama Kristus. Maka Tuhan, biarlah hidupnya Pak Walman seperti menyala-nyala, seperti lampu yang ditaruh di atas gantang, dan melalui kehidupannya, terangnya yang menyala-nyala, orang akan terinspirasi untuk semakin dekat pada Tuhan. Inilah doa kami bagi Pak Walman selaku kami dari jemaat dan pekerja aktivis di Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru. Doa yang kami sampaikan dengan ucapan syukur, rasa sukacita, dan pengharapan akan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pak Ulbrit untuk doa ulang tahun kepada Bapak Gembala kita. Saatnya sebagai rasa syukur, juga ada yang berulang tahun di sini.
Mari dengan senang hati Pak Walman bisa berikan potongan kue Pak Ferry Kurniawan. Silakan Bapak Ferry yang berulang tahun pada pagi hari ini sama-sama boleh bersyukur. Mari Bapak Ferry bisa hadir ke depan. Selanjutnya pembagian kue yang terkasih terlebih dulu Ibu Gembala. Nanti juga Ibu Joana boleh hadir, boleh bangkit berdiri. Jadi bisa menikmati rasa syukur untuk ulang tahun di pagi hari ini. Perayaan yang boleh kita rayakan bersama-sama. Ibu Gembala kita, Ibu Joana didampingi juga mewakili anggota keluarga. Ada Bang Josel. Mana Josel di sini? Josel juga boleh boleh ke depan. Jangan garuk-garuk kayak sini. Nah ya, ya jangan garuk-garuk ya. Papa ulang tahun, bagi kue ya. Ya semangat ya. Ya, nanti Ibu Gembala boleh menerima kue, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Iya. Iya. Ayo, Bang Josel dampingi Mami. Ya. Iya. Ya. Ya, cium pipi kiri sebagai ungkapan rasa kasih kepada Ibu. Ya, sama anaknya mewakili anggota keluarga. Di sini ada Bang Josel. Iya. Lihat wajahnya sukacita ya, Bapak Walman membagikan kue untuk Josel. Ya. Ya, salam dulu papanya, salam dulu ya. Salam, cium papanya dong, ulang tahun. Ya, ya. Itu dia. Ya. Inilah sukacita melayani bersama keluarga. Selanjutnya pembagian kue juga pertama yang mewakili jemaat. Ada Ibu Tante Hermanto mana yang dituakan, yang juga rajin ikut persekutuan doa, ikut juga komsel. Kita beri aplaus untuk tante kita nih yang tercinta. Ayo, iya. Iya, ini dia yang mewakili jemaat. Ya. Selanjutnya untuk yang mewakili majelis kami undang Ibu Sitanggang. Boleh hadir ke depan? Iya. Ibu Sitanggang. Perlu kita ketahui kegiatan-kegiatan gereja Isa Al-Masih selain kebaktian umum ada juga kebaktian-kebaktian anak-anak sekolah minggu. Ada guru-guru sekolah minggu di sini yang bisa mewakili. Ibu Bang Adi sebagai perwakilan guru sekolah minggu, mana Bang Adi? Ada Adi Tobing. Atau kita selanjutkan dulu untuk tim PRBK. Nah, siapa yang bisa mewakili? Siapa? Ayo ke depan, jangan geleng kepala. Biar cepat acaranya berlangsung. Ayo langsung ambil itu ya, ke depan sini ambil untuk itu Pak Walman. Selanjutnya untuk tim tamborin. Nah, tim PRBK mana? Masuk satu dan tim tamborin satu. Ayo. Tim tamborin satu. Ayo. Sini. Nah. Selanjutnya kita undang juga di sini tim musik kita yang selalu setia mewakili tim musik. Saudara Timothy. Nah, ini Bang Adi mewakili guru-guru sekolah minggu. Sebelah kanan sebagian ya supaya imbang, gambarnya bagus nanti diambil picture-nya. Iya. PRBK sudah. Selanjutnya di sini Kak Timothy mana? Ya, nanti pakai gitar nggak apa-apa. Pakai gitar nggak apa-apa. Ambil dulu dari Om Walman ini apa namanya? Potongan kue ulang tahun. Ya. Iya. Sekali lagi yang ada aktivis lainnya mewakili kebaktian dan persekutuan doa, komsel dan persekutuan doa. Mari kita undang Bapak Bowo bisa hadir ke depan mewakili tim komsel dan doa. Iya. Semoga ini sebagai ungkapan rasa syukur kita bersama seperti doa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ulbisyan. Ini juga sukacita bagi kita semua. Dan terakhir worship leader kita Bapak Feli. Ya, kita beri aplaus. Ini juga yang dari Tangerang datang merayakan ulang tahun. Ya, dari Tangerang ini. Ya, warga RRT Republik Rakyat Tangerang. Ya. 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 Ya.
Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga undang Bapak Ulbrich yang sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Juga boleh dengan sukacita menerima kue ulang tahun dari Bapak Gembala. Mari Pak Bowo, sini Pak Bowo, diri. Nah, jadi nanti kalau memang bisa agak rapat sedikit, kita ambil gambar bersama Bapak Walman sebagai dokumentasi ucapan ulang tahun kita, sudah ucapan syukur kita. Dan yang sisa potongan nanti jika Bapak Ibu Jemaat ingin mencicipi, nanti setelah salam-salaman kita bisa mencicipi, ya. Iya. Baik, beri aplaus untuk Pak Walman dan Pak Ulbrich. Berdiri dulu sebentar, nanti tim dokumentasi bisa ambil gambar. Pak Walman dan Ibu Gembala di tengah-tengah. Dan yang berulang tahun juga boleh, ya di tengah-tengah. Mana Bang Josel tengah-tengah dampingin Mama. Coba agak rapat sedikit supaya kelihatan bagus. Ya, ada rapat. Ya, di sana tim videonya sudah bisa ambil untuk dokumentasi. Ya, saya juga ya. Nah, saya juga di sini. Agak rapat Bapak Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu yang diri bisa kembali ke tempat duduk. Oh, saya katanya diberikan juga, tidak apa-apa ya. Terima kasih. Baik, acara syukur sudah selesai. Kami kembalikan ke pemimpin pujian. Oh, selanjutnya berdoa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu dan kemurahanmu yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan selalu beserta kami dan menopang kami dalam setiap langkah-langkah kami, bahkan dalam setiap keadaan dan setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan, pengharapan dan semangat yang baru bagi kami. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini yang mengingatkan kami supaya kami terus akan menyala di tengah-tengah dunia dan situasi yang sulit kami hadapi, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tetapi kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dan semangat yang tidak akan pernah padam untuk kami menjadi berkat bagi dunia, dimulai dari keluarga kami, dalam kami bekerja, dalam kami bergereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan terus mengurapi dalam setiap pelayanan, memakai dalam setiap pekerjaan, bahkan dalam keluarga berkat Tuhan selalu dilimpahkan. Kami juga bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Engkau yang akan terus memakai mereka dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan dalam setiap langkah-langkah dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga terus berdoa buat setiap jemaat, Engkau yang akan terus menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, membimbing mereka supaya semakin bertumbuh dalam iman dan semakin dewasa di dalam Engkau. Apabila saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun mengalami pergumulan, beban berat ataupun masalah, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi tetap menaruh harap kepada Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka dan mereka terus akan mampu berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur juga buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Ferry juga Felin. Kau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga semakin setia kepada Tuhan. Kau memberkati dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga mereka. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat persiapan Natal yang sedang dilangsungkan. Kami mohon Tuhan akan mengurapi semua rekan-rekan panitia supaya mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memberikan yang terbaik dalam kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Kau yang akan melawat bangsa ini. Engkau urapi para pemimpin kami, baik yang masih bekerja pada periode ini dalam mengakhiri tugas mereka, bahkan juga pemimpin kami berikutnya,
supaya Tuhan akan memampukan mereka melakukan tugas mereka untuk memberkati bangsa ini. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan silakan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.